ini adalah kisah nyata yang aku dengar dari ibuku. Dia tinggal di Oklahoma bersama orang tuanya, tetapi menghabiskan banyak waktu bersama kakek dan neneknya. Saat itu ibuku sedang berlibur selama seminggu di rumah kakek dan neneknya, di mana dia bermimpi tentang perkelahian orang Indian dan orang kulit putih yang menyerang sejak lama. Ibuku terkadang melihat orang Indian berlarian di sekitar rumah, tetapi dia tidak merasa takut pada hantu ini. Di lorong rumah dia selalu merasa sangat tidak nyaman, dan tahu bahwa hantu ini jahat. Sebagai catatan, ibuku selalu percaya pada hantu. Ketika itu, kakeknya menyewakan sebuah kamar di rumah itu dan seorang pemuda bersama ibunya tinggal di sana. Pemuda itu, sebut saja namanya Jim, sedang berjalan melalui lorong, dan dia melihat seorang pria Indian berdiri tepat di depannya. Dia berteriak ketika pria Indian itu hendak meraihnya dan dia sangat ketakutan. Sehingga dia meninggalkan rumah keesokan harinya. Ibu Jim tinggal selama 1 hari ketika dia juga melihat seorang pria di lorong, dan juga berusaha meraihnya. Akhirnya dia juga pergi keesokan harinya. Ketika nenek, begitulah ibuku memanggil neneknya, sudah meninggal dunia. Ibuku tinggal di rumah nenek selama beberapa hari. Saat itu ibuku sedang menonton TV bersama kakek dan anjingnya, ketika tiba-tiba anjingnya menggonggong dan bulunya berdiri tegak. Ibuku dapat melihat dengan jelas melalui jendela ke pintu, dan dia bisa melihat tidak ada orang di depan pintu itu. Kenop pintu mulai bergetar dan bergetar sangat kencang seperti ada yang ingin membukanya. Sementara anjing itu masih saja menggonggong. Ibuku akhirnya berdiri dan berjalan ke arah jendela, di mana dia melihat ke pintu dan tidak ada orang di sana. Tetapi kenopnya masih bergetar sangat keras. Itu bukanlah gempa bumi, karena segala sesuatu masih ada di tempatnya seperti biasa. Ibuku juga punya nenek yang lain, sebut saja namanya nenek juga. Suaminya telah meninggal beberapa tahun sebelumnya. Tetapi ibu dari nenek itu baru saja meninggal sebulan yang lalu. Nenek itu bekerja dengan menjual barang-barang di rumahnya, dan pelanggan akan membuat janji dengannya ketika mereka datang ke rumahnya saat mereka ingin membeli sesuatu. Tetapi terkadang mereka datang begitu saja tanpa membuat janji. Setiap kali sejak ibunya meninggal, dia akan bangun ketika mendengar dering bel di depan pintunya, bersiap-siap dan berjalan menuju pintu. Tapi saat dia membukanya, tidak ada orang di sana. Setelah beberapa menit menunggu, pintu berdering lagi dan dia berjalan ke arahnya dan membukanya. Dan ada seorang pelanggan, tanpa janji yang ingin membeli sesuatu. Dia percaya bahwa ibunya yang sudah meninggallah yang sebelumnya membunyikan bel pintu itu setiap kali ada pelanggan yang tidak terduga datang, supaya dia bisa berpakaian dan bersiap untuk mereka. Ketika ibuku bertemu ayahku dan pindah ke Belanda di mana dia tinggal bersamanya, dia bertemu dengan seorang wanita yang sekarang menjadi sahabatnya. Sebut saja wanita itu namanya Linda. Ketika Linda masih kecil, dia tinggal di sebuah peternakan di Belanda.
Hampir setiap malam dia mendengar bisikan saat dia di tempat tidurnya, dan mencoba untuk tidur. Dia mendengar langkah kaki yang menaiki tangga setiap malam ke kamarnya. Pintunya mulai terbuka, tetapi dia tidak melihat ada yang masuk. Kemudian mulutnya akan dibuka oleh hantu ini. Hantu ini mencoba untuk berbicara melalui dia atau ingin masuk ke dalam dirinya. Linda selalu berteriak ketika hantu itu berusaha membuka mulutnya. Dan orang tuanya akan segera masuk ke kamarnya dan melihat Linda dengan mulut terbuka dan sosok gelap di depannya di tempat tidurnya. Hal itu biasanya akan segera berhenti dan menghilang begitu saja. Linda memiliki adik laki-laki yang tidak pernah mengalami hal ini. Tetapi adiknya ini sering melihat sosok gelap menaiki tangga, karena dia selalu membuka pintu kamarnya. Setelah sekitar seminggu kemudian, gangguan itu berhenti. Aku juga punya pengalaman pribadi dengan hantu, tapi menurutku pengalaman ini tidak pernah benar-benar buruk. Ketika aku masih kecil, sekitar usia 6 tahun, seorang temanku sedang sakit. Dia dirawat di rumah sakit tempat mereka merawatnya. Namanya Celeste. Aku juga punya teman lain, namanya Esme, yang selalu mengunjungi Celeste di rumah sakit dan berbagi berita tentang bagaimana keadaan Celeste di sekolah. Sebagian besar waktu Celeste memang tidaklah benar-benar baik. Ketika aku pindah, Esme akan meneleponku setiap kali dia mendapat kabar dari Celeste. Kemudian setelah seminggu aku tinggal di rumah baruku, dia menelepon dan mengatakan bahwa Celeste telah meninggal dunia. Karena aku baru berumur 6 tahun, aku tidak tahu betul apa itu arti kematian. Tetapi sejak kematian Celeste, aku mengalami mimpi buruk hampir setiap malam. Dan itu semua tentang dia. Dia memiliki mata merah bersinar dan kulitnya pucat kehijauan saat dia mengejarku. Suatu malam, aku terbangun dengan berkeringat dan sangat ketakutan. Aku turun dari tempat tidurku dan berjalan menuju jendela. Aku menarik tirai dan aku melihat ada Celeste di sana. Aku menatap ke arah Celeste, dia menatapku dengan matanya yang merah menyala. Aku membeku karena sangat ketakutan, sementara Celeste perlahan menghilang dari jendela. Aku membuang pandanganku dari jendela dengan menutup tirai jendela dan berlari ke tempat tidurku, di mana aku akhirnya tertidur, dan kembali mengalami mimpi buruk lagi. Aku berusia 13 tahun saat ini, setengah Amerika dan tinggal di Belanda. Diceritakan oleh akun bernama Sashli. Asal negara Samoa, Amerika.